Setelah tadi kita telah membahas prosedur dan juga fungsi, pada materi ini kita akan membahas tentang parameter, di mana materi parameter ini akan erat kaitannya dengan fungsi dan juga prosedur. Apa itu parameter? Parameter itu merupakan sebuah data yang dapat disisipkan ke dalam prosedur atau juga fungsi. Jumlah parameter yang bisa disisipkan ke prosedur dan fungsi itu boleh satu ataupun lebih dari satu. Untuk membuat parameter, kita hanya menyisipkan seperti variabel pada kurung buka dan kurung tutup prosedur ataupun fungsi. Contohnya seperti ini. Di sini ada prosedur, void, nama prosedurnya. Di sini ada kurung buka dan juga kurung tutup. Di antara kurung buka kurung tutup ini kita bisa menambahkan parameter. Caranya, tipe data parameternya diikuti dengan nama parameternya. Seandainya kita akan menambahkan lebih dari satu parameter, kita bisa menggunakan tanda koma untuk memisahkan antar parameternya. Misal di sini tipe data parameter pertama, nama parameter pertama, koma, tipe data parameter kedua, dan nama parameter kedua. Untuk nama parameter, jika lebih dari satu, maka ini tidak boleh sama. Jadi jika ini param 1, maka di sini tidak boleh param 1 lagi. Harus param 2 dan sebagainya. Untuk cara mengakses mengakses prosedur atau juga fungsi yang memiliki parameter, kita bisa langsung menyisipkan parameternya ke kurung buka dan kurung tutup ini. Misal di sini yang satu parameter dengan tipe string, kita bisa masukkan string, atau ini yang dua parameter dengan tipe data integer, kita bisa masukkan 2 dengan cara dipisahkan dengan koma, atau juga kita bisa memasukkan dengan variabel. Jadi sebelumnya kita buat sebuah variabel, setelah itu nama variabelnya disisipkan ke parameter ini. Untuk lebih jelas, sekarang kita coba praktekkan di NetBeans. Pertama, kita buat project baru, pilih project Java application, setelah itu next. Misal nama projectnya belajar parameter, klik finish. Sebelumnya di project fungsi ini kita sudah membuat kelas matematika, di mana di sini kita membuat 2 atribut lalu beberapa fungsi. Sekarang kita akan ulangi membuat kelas matematika lagi, namun kita tidak akan membuat atribut. Jadi atribut ini kita ganti menjadi parameter di tiap fungsi ini. Buat sebuah file baru, pilih projectnya belajar parameter, tipe filenya Java class, next. Nama filenya, nama kelasnya sama, matematika, setelah itu finish. Sekarang kita buat fungsi yang pertama, yaitu menghitung tambah. Misal di sini kita akan menambahkan 2 buah parameter. Jadi di sini kita masukkan integer tipe parameternya. Setelah itu nama parameter, misal nilai 1. Untuk yang keduanya kita pisahkan menggunakan koma, diikuti dengan tipe data yang kedua dan juga nama parameternya. Untuk nama parameter, sekali lagi, jika di sini nilai 1, maka di sini tidak boleh nilai 1 lagi, tapi di sini harus beda dari nama parameter yang pertama. Selanjutnya kita buat variabel hasil, di mana variabel hasil ini akan menjumlahkan parameter yang pertama dan parameter yang kedua. Nilai 1 plus nilai 2. Jadi seperti itu cara mengakses parameter ini, sama dengan mengakses variabel ataupun atribut. Cukup diketikkan saja nama parameternya. Setelah itu return hasil. Jadi cukup sederhana. Kita buat metode fungsi yang kedua, misal kurang
nilai pertama dan parameter nilai kedua. Setelah itu kita buat variabel hasil di mana isinya nilai pertama dikurangi nilai kedua. Setelah itu jangan lupa return hasil. Ketiga, kita buat perkalian, parameternya sama, nilai pertama dan juga nilai kedua. Hasilnya adalah nilai pertama dikalikan menggunakan tanda bintang, nilai kedua, dan return hasil. Selanjutnya di sini kita akan buat fungsi untuk pembagian. Sebelumnya kita menggunakan integer, kali ini kita menggunakan double agar bisa menghasilkan bilangan desimal. Double bagi, dan parameternya juga tipenya double, nilai 1 dan nilai 2. Hasilnya adalah nilai 1 dibagi nilai 2 dan return hasil seperti ini. Jadi cukup mudah untuk membuat parameter, tinggal kita masukkan saja di antara kurung buka dan kurung tutup. Jikalau parameternya lebih dari 1, tinggal dipisahkan menggunakan koma. Sekarang kita simpan. Sekarang kita buat Java main class. Next, misal namanya contoh parameter. Finish. Pertama, sekarang kita buat objek kelas matematika ini. Misal namanya sama seperti tadi, MTK sama dengan new matematika kurung buka kurung tutup. Nah, sekarang misal kita akan menggunakan fungsi tambah tadi. Jadi MTK titik tambah, otomatis keluar autocomplete, tinggal kita enter saja. Nanti akan dibuatkan kurung buka kurung tutupnya dan parameternya tinggal kita masukkan. Misal di sini 100, enter, akan pindah ke parameter kedua 50, enter. Selesai. Maka di sini kita telah memanggil fungsi pertambahan dengan parameter pertama adalah 100 dan parameter kedua adalah 50. Nanti nilai pertama ini akan diganti menjadi 100 dan nilai kedua ini akan diganti menjadi 50. Dan hasilnya adalah 100 plus 50. Return hasil artinya return 150. Misal di sini kita tampung hasilnya di A. Kita print out. A. Sekarang kita simpan. Coba kita jalankan file contoh parameter ini. Hasilnya adalah 150. Jadi seperti ini, cukup mudah. Misal kita akses pengurangan, kurang misal 255 dikurang 75. Setelah itu kita print out lagi, kita copy paste saja supaya cepat. Simpan, coba jalankan. Hasilnya adalah 180. Nah, sekarang misalnya jikalau pembagian A sama dengan M bagi, dimana kalau double itu jikalau 100 kita jangan lupa pakai titik kosong, jadi ada komanya. Misal di sini 3. Di sini terjadi error, kenapa? Karena tipe A adalah integer, sedangkan fungsi dari bagi ini kita lihat menghasilkan double. Jadi tidak kompatibel si tipe datanya. Jadi misal di sini kita buat yang baru, double B sama dengan MTK bagi 100 dibagi 3.
kita print out, simpan, coba kita jalankan sekarang. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini contoh parameter di dalam fungsi. Sekarang kita buat contoh yang kedua, parameter dalam prosedur. Kita buat file baru, misal di sini kita pilih Java class, next. Nama kelasnya misal manusia, finish. Setelah itu kita beri atribut nama dan juga sebuah prosedur sapa. Nah, misal dalam prosedur sapa ini kita akan menampilkan tulisan berupa hello plus nama yang disapa, koma nama saya, nama si dia sendiri. Jadi di sini kita ganti menjadi nama, dan nama sapa ini kalau kita membuatnya atribut ini terlalu rumit, jadi lebih baik kita buat di sini sebuah parameter dengan parameternya tipenya string dan nama parameternya nama sapa misal. Setelah itu kita ganti di sini jadi nanti ketika nama sapa ini parameternya misalnya Budi, nanti di sini keluarnya hello Budi, nama saya, nama yang dimasukkan di atribut ini. Setelah itu kita print out kalimatnya. Sekarang kita simpan, kita buat file Java main class baru, next, contoh sapa misal, finish. Sekarang kita buat objek manusia, misal nama objeknya Budi. Setelah itu kita beri nama. Sekarang kita akses metode prosedur sapa, misal Joko. Kita sapa yang lain, misal Tono, dan juga Dina misal. Setelah itu simpan. Sekarang kita jalankan contoh sapa ini, dan hasilnya seperti ini. Hello Joko, nama saya Budi, Tono, dan Dina. Jadi ini cara penggunaan parameter di prosedur. Jadi sama saja dengan cara penggunaan parameter di fungsi.